Halo mahasiswa baru ekonomi angkatan 2022. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, nama aku Sisi. Hari ini aku akan menjelaskan ke kalian tentang PKM. Penasaran kan? Yuk simak video berikut ini. Sebelum kita mendalami lebih banyak tentang PKM, kalian tahu nggak sih apa PKM itu? PKM atau singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa adalah suatu wadah yang disediakan untuk mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin dan cendekiawan, wirausahawan yang mandiri dan arif, mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap, tanggung jawab, membangun kerjasama tim, maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Adapun jenis-jenis PKM ini pada umumnya terbagi menjadi dua loh teman-teman. Yang pertama ada PKM pendanaan. PKM pendanaan ini terbagi menjadi 8 bidang. Yang pertama PKM RE atau PKM Riset Eksakta, PKM RSH atau PKM Riset Sosial Humaniora, PKMK atau PKM Kewirausahaan, PKM PM atau PKM Pengabdian kepada Masyarakat, PKM PI atau PKM Penerapan Iptek, PKM KC atau PKM Karsa Cipta, PKM KI atau PKM Karya Inovatif, dan PKM VGK atau PKM Video Gagasan Konstruktif. Dan yang kedua ada PKM Insentif. PKM Insentif ini dibagi menjadi 2 bidang saja. Yang pertama ada PKM GFT atau Gagasan Futuristik Tertulis, dan yang terakhir ada PKM AI atau PKM Artikel Ilmiah. Tahukah kamu, pedoman penyusunan PKM selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Misalnya pada tahun 2022 ini terjadi perubahan pada beberapa nama bidang. Yang pertama ada PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau yang disingkat dengan PKM GFK berubah menjadi PKM Video Gagasan Konstruktif atau PKM VGK. Yang kedua ada PKM Gagasan Tertulis atau yang dapat disingkat menjadi PKM GT berubah menjadi PKM Gagasan Futuristik Tertulis atau PKM GFT. Selanjutnya ada format rekapitulasi anggaran biaya dan format pada lampiran yang juga berbeda dari tahun sebelumnya. Adapun PKM bidang lainnya seperti PKM Kewirausahaan atau PKMK dan PKM Karsa Cipta atau PKM KC tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Nah, teman-teman, jika kalian ingin mengusulkan PKM kalian, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kalian ikuti. Bagaimana sih tahapannya? Yang pertama, pendaftaran akun Simbol Mawar. Pada tahap ini, mahasiswa pengusul mendaftarkan akun di Simbol Mawar untuk mengisi kelengkapan pengusulan proposal. Yang kedua, entry isian kelengkapan proposal. Pada tahap ini, mahasiswa mengisi bagian kelengkapan usulan proposal pada Simbol Mawar. Yang ketiga, mengunggah isi utama proposal. Pada tahap ini, mahasiswa mengunggah bagian halaman utama proposal seperti daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman inti ini berisi pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Yang keempat, validasi dosen pembimbing dan pimpinan perguruan tinggi. Pada tahap ini, dosen pendamping secara daring melakukan validasi halaman utama proposal dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan secara daring melakukan pengesahan halaman utama proposal. Dan yang kelima, penilaian Belmawa. Pada tahap ini, Belmawa melaksanakan penilaian terhadap proposal yang telah divalidasi oleh dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Nah, dari jenis-jenis PKM yang telah disebutkan sebelumnya, kali ini kita akan membahas kriteria dari masing-masing PKM tersebut. Yang pertama ada PKM Riset Eksakta. Pada penulisan PKM ini harus ditulis sesuai dengan bidang ilmu, dapat diikuti oleh 3-5 mahasiswa dengan pendanaan sebesar 5-7 juta. Pada PKM Riset Sosial Humaniora, penulisan PKM ini harus sesuai dengan bidang ilmu,
Jumlah mahasiswa dapat diikuti adalah 3-5 orang, serta pendanaan yang sebesar 5-7 juta. Pada PKM kewirausahaan, penulisan PKM ini tidak harus sesuai dengan bidang ilmu, dapat diikuti oleh 3-5 mahasiswa dengan pendanaan sebesar 5-7 juta. Pada PKM pengabdian kepada masyarakat, penulisan PKM ini tidak harus sesuai dengan bidang ilmu, dapat diikuti oleh 3-5 mahasiswa, serta dengan pendanaan sebesar 5-7 juta. Pada PKM penerapan IPTEK atau PKMBI, penulisan PKM ini harus sesuai dengan bidang ilmu, dapat diikuti oleh 3-5 mahasiswa dengan pendanaan sebesar 5-7 juta. Adapun pada PKM Karsa Cipta, penulisan PKM ini harus sesuai dengan bidang ilmu, dapat diikuti oleh 3-5 mahasiswa dengan pendanaan sebesar 5-7 juta. Pada PKM Karya Inovatif, penulisan PKM ini harus sesuai juga dengan bidang ilmu, dapat diikuti oleh 3-5 mahasiswa, serta dengan pendanaan yang sebesar 5-7 juta. Adapun pada PKM Video Gagasan Konstruktif, penulisan PKM ini tidak harus sesuai dengan bidang ilmu, dapat diikuti oleh 3-5 mahasiswa dengan pendanaan sebesar 5-7 juta. Adapun pada PKM Gagasan Futuristik Tertulis, penulisan PKM ini tidak harus sesuai dengan bidang ilmu, dapat diikuti oleh 3-5 mahasiswa, serta dengan pembiayaan yang bersifat insentif sebesar 2,5 juta. Adapun yang terakhir pada PKM Artikel Ilmiah, penulisan PKM ini harus sesuai dengan bidang ilmu, dapat diikuti oleh 3-5 mahasiswa dengan pembiayaan yang insentif sebesar 2,5 juta. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah bahas banyak banget nih mengenai PKM. Tapi, kalian masih penasaran nggak sih sama judul-judul PKM yang pernah lolos di Timnas? Kali ini, aku akan kasih tahu kalian 3 contoh judul dari 3 bidang PKM, yaitu PKM Kewirausahaan, PKM Pengabdian Masyarakat, dan PKM Riset Sosial Humaniora. Yang pertama ada contoh judul PKM Kewirausahaan. Judul ini yaitu Lili Sisi atau Liquid Fertilizer Using Mangrove Bioconversion sebagai solusi sampah pasar tradisional. Lili Sisi ini ditulis dari Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, ada contoh dari PKM Pengabdian Masyarakat. PKM ini berjudul Arteri atau Action and Rehabilitation to be Healthy for Geriatry. Nah, PKM ini ditulis dari Universitas Syekh Kuala. Dan yang terakhir ada PKM Riset Sosial Humaniora. PKM ini berjudul Peta Aspirasi Masyarakat terhadap Pendidikan Jarak Jauh pada Masa Pandemi di Kampung Ramah Anak Suryo Wijaan, RW 1, Yogyakarta. Nah, PKM ini ditulis dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, gimana nih teman-teman judul PKM yang pernah lolos di Timnas? Sangat menarik dan kreatif bukan? Kira-kira kalian udah punya gambaran belum untuk judul PKM kalian nanti? Oke, sekian dulu ya penjelasan mengenai PKM 2022. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa!